Shalom, Ibu Bapak Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, dalam rangka perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan kaitan dengan itu, firman Tuhan yang akan kita baca terdapat dalam Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan hari ini pada tahun 2020 ini kami mensyukurinya dalam perayaan hari ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-75 tahun. Hari ini Tuhan kami mau mendasari sukacita kami selaku anak-anak bangsa dengan firman Tuhan. Karena itu Tuhan bersabdalah dan kami terus bawa dalam doa. Semoga Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amos 5 ayat 7 sampai 13 berjudul melawan perkosaan keadilan. Begini bunyi firman Tuhan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu, orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pertama-tama saya mau menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia yang ke-75 tahun. Kita menyadari sungguh bahwa kemerdekaan bangsa kita adalah anugerah, adalah pemberian, adalah rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kita patut mensyukurinya di hari yang berbahagia ini. Tentu saudara-saudara, beberapa hari kemarin kita sudah mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sidang paripurna MPR DPR RI. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat Indonesia yang diwakili oleh para wakil rakyat, yaitu mereka yang duduk di DPR dan MPR Republik Indonesia. Kita sendiri sebagai anak-anak bangsa menyadari ada perkembangan dalam pembangunan bangsa dan negara kita, juga di daerah kita. Tetapi bahwa kita pun menyadari lewat pidato kenegaraan ada lampu kuning bagi kita semua, khusus di bidang perekonomian, -5 tingkat pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara kita. Memang ibu bapak saudara-saudara, khusus di daerah kita di sini di Maluku Utara atau dalam kabupaten-kabupaten di provinsi Maluku Utara di mana gereja ada, kita belum menyadarinya sekarang. Tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi beberapa bulan berikutnya atau pada tahun berikutnya, mengingat kondisi ekonomi kita -5. Dari segi kehidupan bersosial kita menyaksikan sendiri kekerasan terjadi di dekat kita, bahkan di depan mata kita. Di Solo dalam kasus terbaru terjadi penganiayaan. Lalu di Jakarta
ada penembakan. Dan semua itu terjadi di depan mata kita. Dalam konteks kehidupan kita di tempat ini, di Maluku Utara, di beberapa daerah, kondisi politik mempengaruhi relasi bersosial kita. Ketika orang dengan gampangnya, tanpa memikirkan nilai-nilai etis, membeda-bedakan persahabatan, lalu saling mengejek, menghina, menjustifikasi sesamanya dengan begitu seenaknya. Ini terkait dengan kondisi politik di daerah kita. Terkait dengan kondisi budaya. Kita lihat di beberapa tempat di wilayah kita ini terjadi perampasan pencaplokan tanah oleh perusahaan yang bukan wilayahnya. Lalu dengan begitu bebasnya masyarakat hanya karena menginginkan uang langsung menjual tanahnya dan dia tidak memiliki tanah. Belum lagi intoleransi yang begitu menipis. Ada pihak yang mengklaim diri lebih agamis daripada yang lain dan pada saat yang bersamaan menuduh orang lain tidak agamis. Dari segi lingkungan hidup, kita jelas belum terlepas dari kondisi lingkungan hidup yang tidak baik. Sampah masih berserakan di mana-mana. Dalam persekutuan-persekutuan kita, dengan seenaknya kita membuang sampah, lalu membiarkan itu menjadi tugas orang lain, tugas kostor misalnya. Belum ada kesadaran dalam diri kita untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini beberapa kondisi yang terjadi di sekitar kita. Tidak hanya mendengar laporan kenegaraan oleh Presiden Jokowi, tetapi memang benar-benar nyata di sekitar kita. Nah, dari semua kondisi ini, apakah ini masalah buat kita? Kalau kita menyebut ini masalah, berarti kita harus cari solusinya. Ya, kita sebagai gereja harus mengambil bagian dalam solusi itu. Tetapi bahwa misalnya terkait dengan pandemi COVID-19, virus corona ini. Sekarang kita tidak anggap ini masalah karena sudah diserukan untuk bersahabat dengan corona. Kita ada dalam kondisi kenormalan baru atau new normal. Itu berarti apa? Itu berarti masalah ini bukan masalah lagi kalau kita sebut itu masalah. Nah, saya lebih ingin menyebut ini sebagai tantangan. Kalau kondisi-kondisi yang sudah saya sebutkan tadi adalah tantangan, maka mari kita menjawab bersama tantangan ini. Nah, bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan terkait dengan kondisi kekinian kita sebagai Indonesia, dan bagaimana kita menjawab tantangan-tantangan ini sebagai gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan lebih khusus berada di Provinsi Maluku Utara. Mari kita menggali bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kitab Amos pada umumnya menurut para ahli dibagi dalam 3 bagian besar. Dari 9 pasal dalam kitab Amos, ada bagian yang menurut para ahli ditulis dalam 3 konteks waktu yang berbeda. Ada bagian-bagian tertentu yang ditulis oleh Nabi Amos itu sendiri. Ada bagian-bagian tertentu yang ditulis oleh mereka yang mengklaim atau menyebut diri sebagai pengkritisi Betel. Dan ada bagian-bagian lain yang ditulis oleh sang editor. Tetapi bahwa terlepas dari itu, secara keseluruhan kitab Amos memuat kritikan-kritikan sosial. Amos mengkritisi kehidupan bersama yang sudah tidak adil lagi,
yang sudah tidak mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan bersama. Dan secara khusus pada pasal 5 ayat 7 sampai ayat 13 ada dua hal yang dikritisi oleh Nabi Amos. Yang pertama, dia mengkritisi kehidupan keagamaan di Yerusalem atau ibu kota Israel Selatan. Dan juga dia mengkritisi kehidupan keagamaan di Betel, Israel bagian utara. Berbagai praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh para penguasa, para pemimpin atau raja pada saat itu mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Yahweh, mengatasnamakan Elohim, padahal kemudian itu berdampak pada ketidaksejahteraan bagi masyarakat banyak. Nah, bagi Nabi Amos, kehidupan bersama yang lebih baik itu adalah membangun sistem yang baik, adalah menciptakan kondisi kehidupan bersama yang sama-sama mendatangkan kesejahteraan bagi semuanya, dan membangun praktek-praktek pengenalan kepada Tuhan Allah dengan benar dan baik. Inilah pusat kritik Nabi Amos. Jika hal-hal yang tadi tidak diperhatikan secara bersama, maka yang terjadi adalah menurut bagian ini, keadilan diputarbalikkan, kebenaran dianggap sampah, penderitaan bagi masyarakat, penderitaan yang tidak adil dirasakan oleh masyarakat, kekuasaan yang dipegang oleh para penguasa dilakukan dengan sewenang-wenang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Hubungan kepentingan yang terjadi. Saya akan bantu kamu, tapi apa yang akan kamu berikan kepada saya? Jika kamu tidak memberikan keuntungan kepada saya, maaf, saya akan memilih orang lain yang bisa memberikan keuntungan bagi saya. Relasi kepentingan yang terjadi. Bayangkan situasi yang semakin terpuruk dialami dalam kondisi kehidupan bermasyarakat pada waktu itu. Dan Nabi Amos harus tampil menyuarakan suara penghakiman dari Allah. Umat pilihan Allah, ya umat pilihan Allah. Tetapi jika umat pilihan Allah dalam kehidupan bersama dengan orang lain tidak mendatangkan keadilan, kesejahteraan, yang ada adalah kepentingan diri sendiri, maka disitulah murka Allah akan datang bagi umatnya. Justru bagi Nabi Amos, sebagai umat yang dipilih Allah, mereka harus yang pertama menciptakan keadilan yang seadil-adilnya. Dan mereka yang memegang kekuasaan harus menjalankan kekuasaan yang berpihak pada orang banyak. Umat pilihan Allah justru terpanggil untuk itu. Dari bagian ini saudara-saudara, dari suara Nabi Amos, suara keras dan peringatan Nabi Amos kepada umat pilihan Allah, maka kita sebagai gereja pun kita diingatkan dalam setiap zaman kehidupan bergereja kita, dalam konteks kekinian kita sebagai anak-anak bangsa, kita sebagai gereja jangan sampai kehilangan suara kenabian kita. Nabi Amos telah memberi teladan bagi kita. Menurut hemat saya, kita tidak hanya menyuarakan suara-suara kenabian kita. Kita tidak hanya menyuarakan kritik-kritik sosial demi kehidupan bersama yang lebih baik, yang saling menguntungkan satu dengan yang lain, yang saling berbagi kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan satu dengan yang lain. Tetapi bahwa kita juga harus mempraktekkan tindakan-tindakan kenabian. Apa saja itu? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, cara bergereja, cara berjemaat kita yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, yang tidak hanya memikirkan jemaatnya sendiri,
yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan banyak orang. Sebagai satu tubuh Kristus di daerah kita, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Yang kedua, cara beragama kita juga harus membangun toleransi dengan yang lain. Dasar negara kita sudah jelas, Pancasila. Negara kita bukan negara agama. Karena itu, mari kita bangun toleransi bersama dengan mereka yang beragama lain. Yang ketiga, cara bersosial kita yang tidak lagi mengembangkan kekerasan yang sistemik atau yang tidak sistemik atau non-sistemik. Kita juga harus mengembangkan sikap yang peka dengan mereka yang saat ini dalam konteks kekinian kita saat ini menderita COVID-19. Mereka yang positif kita harus peka dengan mereka. Bahkan mereka yang meninggal akibat kena dampak virus corona ini. Dalam kehidupan bersosial kita harus peka dengan mereka. Yang keempat, cara kita mengelola lingkungan hidup. Kita tidak bisa meraup keuntungan untuk diri kita sendiri dengan seenaknya mengeruk alam ciptaan Tuhan. Kita harus sama-sama memperhatikan kehidupan bersama, memberikan kesempatan bagi makhluk hidup yang lain juga untuk menikmati hidup mereka. Cara berpolitik kita. Tahun ini kita masuk dalam tahun politik pada bulan Desember nanti. Mari kita kembangkan sikap-sikap etis dalam berpolitik menjelang pemilu kada. Dan yang keenam, cara berbudaya kita. Mari kita bangga, tidak hanya dengan kesukuan yang kita miliki, identitas kita yang kita miliki, tetapi kita juga bangga sebagai Indonesia. Dan kita menggunakan produk-produk Indonesia. Ingat saudara-saudaraku yang kekasih, dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sudah ada pengakuan bersama sebagai anak bangsa bahwa kemerdekaan ini adalah rahmat, adalah pemberian anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu, mari kita gunakan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ini untuk memandang Indonesia, untuk menemukan Indonesia dalam diri kita. Menemukan Indonesia bukan berarti menciptakan atau mencari masalah, tetapi menemukan Indonesia adalah dengan bersama-sama kita menjawab tantangan-tantangan yang terjadi dalam konteks kekinian kita, baik secara pribadi, keluarga, persekutuan jemaat, maupun bermasyarakat. Selamat berjuang, selamat menemukan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Amin.